At the bottom of this 5-story chasm sits a story and a half. Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk film-film Pixar yang kabarnya terinspirasi dari kisah nyata. Siapkan tisu dan mari kita mulai. It took a long time for me to process my own relationship with my mother and just trying to figure out like how to be a good daughter. Nomor 8, masa kecil Enrico Casarosa, Luca. Film animasi tentang persahabatan masa kecil ini ternyata terinspirasi dari pengalaman nyata. Tentu saja, sutradara Enrico Casarosa mengambil inspirasi dari karya-karya Federico Fellini dan juga dari pembuat film Italia lainnya. The reason why I thought we could really own in on the 50s and 60s, first just the golden era of Italian cinema, and the music was just stunning. Makhluk laut dalam film ini juga diangkat dari mitos dan cerita rakyat Italia. Namun yang paling berpengaruh adalah pengalaman masa kecilnya di Genoa, Italia. The experience of really having a lot of fun and being kind of out of my comfort zone with someone who's very different from me. Something I really wanted to talk about. Persahabatan antara Luca dan Alberto diambil dari hubungan panjang Casarosa dengan sahabatnya yang juga bernama Alberto. Bahkan Alberto sungguhan mendapat peran suara kecil dalam film ini. Casarosa bertemu dengannya pada musim panas saat ia berusia 11 tahun dan pengalaman mereka membuat film yang manis ini terasa semakin menyentuh. But I love that he's 2-year-old, so the movie loved it, and the first thing he asked him was like, but do Alberto and Luca see each other? And is that like, yeah, well, they do. And they have 2 wonderful families and they're far, but they see each other. Nomor 7, pengamatan Andrew Stanton, Finding Nemo. Ternyata sutradara Andrew Stanton juga terinspirasi oleh kehidupan pribadinya dalam menciptakan film klasik Pixar ini. Saat kecil, ia merasa ikan-ikan di akuarium dokter giginya terlihat seperti ingin pulang ke rumah. How many times have you tried to get out? I've lost count. Fish aren't meant to be in a box, kid. It does things to you. Ketika ia dan keluarganya mengunjungi Six Flags Discovery Kingdom pada tahun 1992, Stanton merasa bahwa pameran akuarium di sana akan terlihat luar biasa jika dianimasikan. Ia kemudian mendapatkan ide tentang marlin dari foto seekor ikan badut yang mengintip dari anemon yang mencerminkan sifat marlin yang terlalu protektif. Now, what's the one thing we have to remember about the ocean? It's not safe. That's my boy. So, first, we check to see that the coast is clear. We go out and back in. And then we go out and back in. And then one more time, out and back in. And sometimes, if you want to do it 4 times... Dad. All right, come on, boy. Hubungan Marlin dan Nemo yang penuh ketegangan juga terinspirasi dari hubungannya sendiri dengan sang putra, di mana Stanton memasukkan sisi protektifnya ke dalam karakter. Kisah indah ini jadi terasa makin nyata berkat latar belakang pribadi tersebut. Dad, you can let go now. Sorry. Now go have an adventure. Goodbye! See you later, dude! Nomor 6, Putri Pete Docter, Inside Out. Masa pubertas bisa jadi sumber inspirasi yang tak ada habisnya. This film was really started watching my daughter grow up. And she was 11 when we started. And as a little kid, she was like, you know, the way little kids are, goofy, funny, full of energy. And then she turned 11 and then she was a little bit more like... Ketika sutradara Pete Docter menyadari bahwa putrinya menjadi lebih pendiam saat remaja, ia mulai bertanya-tanya apa penyebab perubahan kepribadian itu. Dari sanalah lahir Inside Out yang mengikuti emosi-emosi antropomorfik dari Riley, gadis 11 tahun yang kesulitan menghadapi kepindahan keluarganya ke San Francisco. Fear! I need a list of all the possible negative outcomes on the first day at a new school. Way ahead of you there. Does anyone know how to spell meteor? Disgust. Make sure Riley stands out today, but also blends in. Docter berkonsultasi dengan psikolog, ahli, bahkan ahli saraf, dan sempat mengembangkan lebih dari 27 emosi sebelum akhirnya menyusutkannya menjadi 5. Hasil akhirnya dengan indah menunjukkan betapa pentingnya kesedihan dalam hidup kita. Ini membuktikan sejauh mana cinta orang tua bisa membawa pengaruh besar. Told you it was a great idea. Best idea he's had in a while. He's a really good guy. Nomor 5, Rumah Edith Mesfield, Up. So long, boys! I'll send you a postcard from Paradise Falls. Film fantastis tentang seorang duda yang benar-benar menerbangkan rumahnya ini ternyata sebagian terinspirasi dari kisah nyata. Mengejutkan, bukan? Meski ide tentang rumah terbang datang dari Pete Docter, sikap Carl yang menolak meninggalkan rumah demi pengembang properti tampaknya punya akar dalam dunia nyata. For those of you who don't remember that interview, Is there any... Okay.
That's probably because it never happened. Even after I sent her flowers and offered to help with the chores. Do you want some help, Edith? No. Seorang warga Seattle bernama Edith Masfield jadi sorotan karena menolak menjual rumahnya kepada pengembang. Ia bahkan menolak tawaran sebesar $1 juta pada tahun 2006. Sometimes she was in the yard. I never met her. I just saw her. But her blue car was always there for years and years and years. Pada akhirnya, ia meninggal karena kanker pankreas di rumah yang telah ia tinggali sejak tahun 1952. Rumahnya, Whitewood Cottage, menjadi inspirasi untuk rumah Carl dalam Up. Luar biasa, bukan? Nomor 4, kisah coming out Stephen Clay Hunter, Out. Film pendek ini mencetak sejarah sebagai film Pixar pertama yang berpusat pada karakter gay. Ceritanya mengikuti Greg, sang tokoh utama yang berjuang untuk mengungkapkan orientasi seksualnya kepada keluarganya. Just look them in the eyes and say, Mom, Dad, This is my boyfriend, Manuel. What is wrong with me? Saat ia menyembunyikan hubungannya dengan sang pacar dari orang tuanya, ia secara ajaib bertukar tubuh dengan hewan peliharaannya. Animasi ini terinspirasi dari banyak kisah coming out orang-orang queer, termasuk pengalaman pribadi sang sutradara. Every theme kept coming back as a coming out thing, and I kind of realized like quickly that it was something I needed to explore. And talk about. Seperti Greg, Stephen Clay Hunter baru menyatakan dirinya kepada orang tuanya saat sudah dewasa pada usia 27 tahun. Untungnya, orang tua Hunter mendukung akhir yang bahagia seperti yang ditampilkan di film. Inspirasi lain datang dari aktivis LGBTQ+, Harvey Milk, serial dari The Twilight Zone, dan tentu saja dari banyak teman sesama gay yang ia ajak bicara. Film pendek ini mungkin berdurasi singkat, tapi dampaknya sangat besar untuk representasi. You ready? Are you? Hi. Nomor 3, kisah imigrasi Peterson, Elemental. Sutradara Peterson awalnya mengajukan ide film ini sebagai akhir pertemuan antara api dan air, apakah dua elemen itu bisa menyatu. Tapi cerita ini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi. Came back to Pixar and they were like, what movie do you want to do? And I had these other ideas and then I left and they asked, wait, what happened in New York? And I told them the story and they're like, Peter, that's the movie you have to do. You have to, and because they all felt this thing, but like, it's been distributed. Sean secara terbuka menyatakan bahwa Elemental terinspirasi dari pengalamannya tumbuh besar di New York pada tahun 70-an sebagai anak imigran Korea. Hal ini sangat memengaruhi kisah Amber, sang tokoh utama yang merasa asing di kota tempat ia tinggal, Element City. I just have to say that you speak so well and clear. Yeah, it's amazing what talking in the same language your entire life can do. Keinginan Sean untuk mengejar seni di tengah penolakan dari orang tuanya juga tercermin dalam konflik antara Amber dan ayahnya. Sayangnya, orang tua Sean sudah meninggal sebelum film ini selesai. Namun, kerja keras penuh cinta ini tetap berhasil dan diakui. I don't know if I pushed stuff away when they passed, but like, something's wrapped up in the end. I've got a couple more weeks left and I can feel this like weird pressure of something as we're finishing this film, cause it's literally about thanking these people now that are gone. Nomor 2, masa kecil Domisi, Turning Red. Jarang ada film animasi yang terasa sejujur dan seemosional ini. Film ini menceritakan tentang Mei, gadis berusia 13 tahun yang tiba-tiba berubah menjadi panda merah raksasa. Perubahan ini ternyata adalah kemampuan turun-temurun. It's happened already? What did you say? Sutradara Domisi membuat film tentang pubertas yang ajaib ini berdasarkan pengalamannya sendiri menghadapi pubertas biasa. Hubungan antara Mei dan ibunya, Ming, juga terinspirasi dari hubungan Shi dengan ibunya sendiri yang mulai menegang saat masa remajanya. I think a lot of mothers put a lot of expectation on their daughters to, be perfect, to kind of build up this armor that can protect them from the world, but maybe eventually does more harm than good. And I really wanted to explore that in this story. Tentu saja, Shi tidak benar-benar berubah menjadi panda merah saat stres, tapi rasa canggung saat ibu mencoba bersikap keren tentang menstruasi itu sangat nyata. Pads. Regular, overnight, scented, unscented, thin, ultra thin with wings. Awesome, just leave them by the sink. Mei, perhaps we should talk about why this is happening. No! Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.
Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Kisah Hidup dan Scanlan, Onward. Film ini mengikuti petualangan elf remaja, Ian Lightfoot dan kakaknya yang ingin membangkitkan kembali ayah mereka. Meski premisnya terasa fantastis, cerita nyata di balik film ini justru sangat mengharukan. Like the boys in the movie, my brother and I lost our dad when we were really, really young. We don't remember him at all, but we always wondered how we were like him. And that question began the journey that was onward. Ayah sutradara Dan Scanlan meninggal dunia ketika ia baru berusia 1 tahun dan kakaknya 3 tahun. Bertahun-tahun kemudian, Scanlan menemukan kaset lama berisi suara sang ayah. Hal itu membuatnya menulis film ini bagaimana jika ia dan kakaknya punya kesempatan untuk bertemu sang ayah. Whatever it takes, I am gonna meet my dad. You hear that, Dad? We're going on a quest. Kisah persaudaraan ini sangat personal, namun juga sangat universal. Kami tidak menangis kok, cuman kelilipan saja. He's very proud of the person you grew up to be. Well, I owe an awful lot of that to you. Menurut kamu, film animasi mana lagi yang berasal dari kisah pribadi yang mendalam? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. The characters are cars or monsters or bugs or whatever, but hopefully there's something about those guys' experience that we see reflective of our own life.